Bagaimana sih cara kerja akupuntur? Jadi kalau ada yang misalnya kasusnya nyeri nih, habis ditusuk kok enakan, terus ada yang gangguan hormonal, ada yang macam-macam nih datang ke tempat praktekan, terus kok hasilnya gini, apakah di jarumnya ada obatnya atau ada mantra-mantra tertentu? Tidak ya. Jadi penjelasannya adalah seperti ini. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Pada video kali ini saya akan bahas topik tentang akupuntur lagi, karena sudah banyak yang minta, "Dok, kapan bahas tentang akupuntur lagi?" Nah, jadi video kali ini saya akan membahas beberapa pertanyaan seputar akupuntur. Tonton setelah yang satu ini. Oke, jadi di sini sudah saya buat beberapa pertanyaan dan jawabannya juga ya, supaya tidak kesana kemari. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Bagaimana sih cara kerja akupuntur? Jadi kalau ada yang misalnya kasusnya nyeri nih, habis ditusuk kok enakan, terus ada yang gangguan hormonal, ada yang macam-macam nih datang ke tempat praktekan, terus kok hasilnya gini, apakah di jarumnya ada obatnya atau ada mantra-mantra tertentu? Tidak ya. Jadi penjelasannya adalah seperti ini. Jadi dari segi perspektif biologis modern ya, akupuntur ini berperan dalam merangsang tubuh kita untuk menyeimbangkan tubuh itu sendiri. Sebenarnya tubuh kita ini pintar, cuman perlu dirangsang untuk dia bisa menyeimbangkan tubuh kita sendiri. Nah, dan itu dilakukan melalui jalur neurokimia. Jadi ada jalurnya sendiri. Jadi jalur neurokimia yang kompleks. Kemudian jalur ini akan mempengaruhi sistem di dalam tubuh kita, baik itu sistem syaraf kita, kemudian apalagi sistem kekebalan, kemudian ada proses inflamasi di sana ya. Jadi itu semua bisa dipengaruhi. Nah, sekarang kalau kita bicara dari perspektif tradisional timur nih, ada teori yang menjelaskan bahwa tubuh kita ini sebenarnya merupakan mikrokosmos dari alam semesta. Jadi bagian kecil dari alam, di mana ada energi yang berperan dalam tubuh kita sehingga membuat kita menjadi hidup ya. Jadi energi itu disebut dengan qi. Mungkin Anda sering dengar ya di film-film. Kemudian, nah kalau dalam bahasa Mandarin atau bahasa Cina disebut dengan qi. Kalau dalam bahasa Jepang disebut dengan qi. Nah, mungkin ada beberapa yang baru dengar, mungkin ada yang sudah familiar. Mungkin kita sebut juga dengan bioenergi atau energi kehidupan. Nah, itulah qi tadi. Nah, qi atau energi itu berjalan berjalan dalam tubuh melalui jalurnya masing-masing. Nah, jalurnya ini kita sebut dengan jalur meridian atau meridian pathway. Mungkin saya bisa ibaratkan kalau jalurnya ini adalah rel kereta api, sedangkan energinya itu adalah kereta api itu sendiri. Dan kemudian ada titik-titik akupunturnya. Jadi di sepanjang rel itu, di sepanjang jalur meridian, ada beberapa titik-titik akupuntur. Atau kita sebut dengan stasiun kereta apinya, tempat berkumpulnya energi. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, ketika titik itu dirangsang, jadi dengan rangsangan yang spesifik, ini akan mempengaruhi, tentu saja sesuai dengan target apa yang kita mau. Kita mau perbaiki nih misalnya sakit kepala. Kita bisa menggunakan titik yang berada di tangan kita. Jadi, ada titik jauhnya kita sebut dengan titik jauh, ada yang titik lokalnya yang di kepala sendiri. Jadi kita rangsang, kita mau capai targetnya adalah mengurangi nyeri kepala, seperti itu. Jadi cara kerjanya seperti itu. Terus yang kedua, apakah akupuntur menyakitkan? Mungkin dalam bayangan Anda kalau namanya ditusuk jarum kan artinya akupuntur adalah penusukan jarum ya. Kalau akupressure kan penekanan, pressure ditekan. Sedangkan banyak orang yang kalau dengar kata jarum udah takut duluan nih. Mungkin trauma masa kecilnya. Jadi waktu dulu ada imunisasi ya di sekolah, waktu kita masih SD, itu ada yang lari sampai sembunyi di toilet, ada yang kabur sampai panjat pagar ya. Nah, dengar kata jarum banyak orang yang takut, tapi ada yang ya udahlah pasrah aja, apa boleh buat, kan pengen sembuh gitu. Jadi di sini saya mau jelaskan bahwa ukuran dari, kalau ini pensil ya, ukuran dari jarum akupuntur itu dibandingkan dengan jarum suntik itu berbeda jauh. Anda bisa lihat gambarnya di sini. Jadi ukurannya berbeda jauh dan ketika ditusukkan memang ada rasa sedikit kayak celekit, kayak digigit semut lah orang bilang. Ada juga beberapa orang yang tidak terasa gitu. Tiba-tiba, loh dok udah ditusuk jarumnya. Oh kok tidak kerasa ya gitu. Jadi ini menurut pengalaman pribadi saya ya. Jadi kalau ditanya apakah menyakitkan, sebenarnya akupuntur ini merupakan terapi yang menenangkan, yang merelakskan ya. Jadi bahkan ada beberapa pasien yang setelah ditusuk jarum, kemudian kan kita tinggal sebentar tuh, sekitar 15-20 menit, ada yang pasiennya sampai tertidur, sampai pulas. Nah, kemudian setelah bangun,
nyerinya mulai berkurang. Intinya membuat pasien menjadi lebih rileks. Jadi kalau ditanya apakah menyakitkan, jawabannya tidak ya. Nah, tapi kembali lagi setiap orang akan berbeda, tergantung. Sebenarnya yang bikin ini menegangkan adalah pikirannya, ya. Jadi bukan jarumnya. Oke, pertanyaan berikutnya. Kondisi seperti apa saja yang bisa diterapi dengan akupuntur? Nah, sebenarnya akupuntur ini bisa dilakukan atau bisa mengobati untuk berbagai kondisi, ya. Jadi apapun yang mempengaruhi kualitas pasien untuk hidup dalam jangka panjang ini, banyak sekali hal-hal yang bisa diperbaiki dengan akupuntur sebenarnya. Dalam praktek sehari-hari ini, saya mau ceritakan pengalaman saya pribadi. Bisa dilakukan terapi untuk kasus nyeri, baik itu nyeri kepala atau nyeri kepala sebelah, migrain ya kita sebut, kemudian yang seperti diikat, lehernya kaku, kita sebut dengan TTH, tension type headaches. Ini banyak sekali kasus-kasus seperti ini yang diterapi dengan akupuntur. Kemudian nyeri pada bagian punggung, ya di atas bahu sampai punggung bawah, low back pain kita sebut. Terus pada kesehatan wanita, mulai dari gangguan hormonal, PMS, kemudian masuki masa menopause, biasanya kan terjadi beberapa gangguan seperti flushing, hot flush, kemudian susah tidur, insomnia. Terus ada lagi nih, mood swing ya kalau kita bilang. Terus pada kasus lansia juga banyak orang yang susah untuk nahan kencing, terutama pada wanita. Ini juga bisa kita bantu dengan akupuntur. Lalu apa lagi ya? Ini untuk sebagai pendampingnya fisioterapi pada pasien-pasien yang kena stroke, pasca stroke, kita bantu juga dengan terapi akupuntur. Jadi kita rangsang juga di bagian kepala untuk otaknya dan di bagian tubuh yang mengalami gangguan. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, berapa banyak terapi akupuntur yang perlu dilakukan agar mencapai hasil yang diinginkan? Jadi kalau ditanya berapa kali dok saya harus terapi, satu sesi itu berapa lama gitu. Jadi satu sesi akupuntur itu kurang lebih sekitar 15 menitan lah. Itu terapinya ya, kalau kita tambah dengan anamnesa, kita tanya-tanya dulu, kita periksa dulu, kurang lebih sekitar sediakan waktu 30 menit. Nah, kalau ditanya berapa kali untuk mendapatkan hasil yang efektif atau berapa kali supaya saya bisa sembuh, ini tentu saja setiap orang akan berbeda-beda, tergantung lagi nih. Jadi kadang saya agak susah langsung menjawab sekian kali, gitu, nggak bisa. Karena saya harus dilihat dulu kondisi pasiennya. Jadi kita akan tanya dulu berapa lama sudah mengalami penyakit tersebut, kemudian kondisi keseluruhannya bagaimana, ya. Jadi karena itu akan kita gunakan untuk penilaian. Nah, setelah itu biasanya kita akan lakukan, kalau kita di Indonesia sebut serangkaian terapi atau satu paket terapi gitu. Sama seperti kita mengkonsumsi antibiotik, kan itu tidak mungkin sekali minum, lantas tenggorokan Anda atau batuk pilek Anda sembuh gitu. Kan harus ada sekian hari, satu hari misalnya 3 kali 1, selama 5 hari atau 7 hari misalnya, kalau antibiotik seperti itu. Sama akupuntur pun seperti itu, biasanya dilakukan terapi pertama kali, sudah berkurang nih nyerinya, kalau yang kasus nyeri. Nah, itu dilakukan serangkaian, biasanya saya sarankan sekitar 6 kali, tapi pertemuan pertama biasanya sudah kelihatan hasilnya. Jadi, kembali lagi, setiap orang akan berbeda-beda. Sama, misalnya, kasus si A stroke, sama si B stroke, sama-sama stroke iskemik, sama-sama sebelah kiri nih yang kena nih. Tapi hasil terapinya tidak akan sama, misalnya sama-sama 5 kali semuanya sembuh sama-sama, enggak. Jadi setiap orang akan berbeda-beda. Kondisi seberapa parah penyakitnya, kemudian penanganannya seberapa cepat, kemudian kondisi seseorang, kemauan untuk sembuh, itu semua sangat berpengaruh. Karena kita bicara tentang holistik ya. Jadi bukan cuman kasus ini gitu. Enggak, kita bicara tentang holistik keseluruhan. Oke, mungkin itu aja pertanyaan-pertanyaan seputar akupuntur yang saya bahas di video kali ini. Dan buat Anda yang masih punya pertanyaan lain, silahkan komen di bawah. Saya akan bahas di video yang selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat luar biasa.